Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lucy Herdiani dari kelas A dengan NPM 232122154. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Reksa Aditya, Muhammad Rizky Nur Aziz, dan Kasilda Mubarok dengan materi masyarakat madani dalam perspektif Islam. Untuk itu langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian masyarakat madani yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau dikenal dengan civil society dapat diterjemahkan sebagai masyarakat yang beradab dalam membentuk, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civilized, beradab. Istilah masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Perdana Menteri Malaysia. Menurutnya, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kebebasan masyarakat. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu masyarakat madani dalam perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Kasilda. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bagaimana masyarakat madani dalam perspektif Islam. Pertama, umatan wahidah. Kata ummah artinya sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang secara bahasa berarti satu. Umatan wahidah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalam ayat tersebut secara tegas dikatakan bahwa manusia dari dulu hingga kini merupakan satu umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan membutuhkan. Jadi umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, umatan wasatan. Istilah umatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal. Istilah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasatan, yang berarti dasar pertengahan atau moderat. Konsep posisi tengah atau umatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, khairu ummah. Istilah khairu ummah ditafsirkan sebagai umat terbaik atau umat unggul. Istilah khairu ummah terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 10. Dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang membawa tugas untuk menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khairu ummah dalam pengertian masyarakat unggul adalah bentuk yang ideal sebagai masyarakat Islam yang ditunjukkan dalam identitas sebagai muslim dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya secara universal, dan perjuangan pada kebenaran. Dan terakhir, baldatun thayyibatun. Istilah baldatun thayyibatun ditafsirkan sebagai negara atau daerah yang baik. Kata baldatun berasal dari kata balad, diterjemahkan sebagai tempat sekumpulan manusia yang hidup. Istilah baldatun thayyibatun lebih mengarah kepada pengertian yang menunjukkan tempat, jadi bukan pada sekumpulan orang atau masyarakat. Namun, istilah ini tetap dimunculkan pada materi masyarakat madani dengan alasan baldatun thayyibatun adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat masyarakat yang terbaik, unggul, dan ideal. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu ciri masyarakat ideal yang akan disampaikan oleh Reksa Aditya. Kepadanya dipersilahkan. Ciri masyarakat ideal adalah satu, keimanan. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah dijelaskan di Quran Surat Al-Imran ayat 110. Adapun objek keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim dikenal dengan istilah rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat,
beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Masyarakat yang diidealkan oleh Al-Quran memiliki ciri bahwa sebuah masyarakat di dalamnya adalah orang-orang yang sepenuhnya beriman. Hal ini juga diperkuat dalam Quran surat Al-Ashr ayat 103. Yang kedua adalah amar ma'ruf. Amar ma'ruf dapat diartikan memerintah atau mengajak pada kebaikan, baik dalam bertindak dan berperilaku atau bertutur kata. Kebaikan tersebut haruslah hasil dari kesepakatan bersama dari anggota masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut dapat berwujud peraturan atau perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh suatu masyarakat. Dan yang ketiga adalah nahi munkar, memiliki makna mencegah dari keburukan, yang mana kemudian makna ini menjadi luas dalam konsepsi syariat, yaitu segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat. Dalam Islam, nahi munkar menjadi ajaran pokok Islam. Nahi munkar selalu bersanding dengan amar ma'ruf, yang dimana singkatnya, ma'ruf adalah sesuatu yang sesuai dengan watak manusia umumnya dan kebutuhannya, sedangkan munkar adalah kebalikannya. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Dari materi kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat madani sebenarnya adalah konsep masyarakat yang kita butuhkan saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Nah, masyarakat madani juga tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, terlebih di Indonesia yang memiliki beragam perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, nilai moral, dan lainnya. Dengan terciptanya masyarakat madani, tentu kita akan terhindar dari konflik-konflik yang muncul karena adanya perbedaan yang tidak dihargai dan dihormati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman kelompok 6 dapat sampaikan mengenai materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.